Selamat datang para audiens, Bapak Ibu guru, orang tua, dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan. Pada kali ini, kami dari kelompok RP Sains 9 dengan pembimbing materi Bu Bea dan pembimbing bahasa Pak Prima, terdiri dari saya, Ryan Evanusli dari kelas 3 nomor absen 24. Dan saya, Atronal Robin Tantama dari kelas 93, nomor absen 20. Dan saya Yohanes SK Guru Berdasarkan dari kelas 93 absen 29. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perbedaan Pengaruh Rokok Jisamso, NBO Kretek, SIM Provos 19, dan Acika Habats terhadap kesehatan paru-paru manusia dengan simulasi model paru-paru. Next. Pada presentasi ini, kami akan mempresentasikan mulai dari pendahuluan, metode, hasil dan bahasan, menutup, dan refleksi kami. Next. Selanjutnya untuk yang pertama, yaitu pendahuluan, akan saya persilakan teman saya, Yeski, untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Evan. Next. Perokok kesulitan dalam melawan keinginannya untuk merokok karena rasa candu diberikan oleh nikotin. Dan adanya rokok herbal pun tidak mengubah fakta bahwa rokok itu buruk bagi kesehatan. Terdapat kesalahan konsep dalam masyarakat bahwa rokok herbal ini sehat, sehingga ini menjadi konseptual gap dalam penelitian kami. Next. Kami ingin mengetahui perbedaan pengaruh antara rokok bermerek Jisamso, NG Kretek, SIM Performa 19, dan Asika Habats terhadap kesehatan paru-paru manusia dengan model paru-paru manusia. Dan hipotesis kami adalah perbedaan yang dihasilkan tidaklah jauh berbeda. Next. Kami melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kenyataan terkait residu masing-masing rokok. Dan penelitian ini bermanfaat untuk menyampaikan pesan kepada para remaja bahwa semua jenis rokok berbahaya karena para remaja adalah target konsumen rokok. Next. Berikut ini adalah kumpulan penelitian relevan yang kami gunakan untuk membantu kami dalam proses mendalami topik kami. Terdapat satu penelitian mengenai rokok pada umumnya, dan dua lainnya adalah mengenai rokok herbal. Hasil dari rokok herbal menunjukkan bahwa rokok herbal memiliki zat karsinogen yang lebih sedikit. Next. Dalam sebuah rokok konvensional, terkandung 4.000 sejenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya yang bersifat karsinogen dan bersifat iritan. Tar adalah salah satu zat karsinogen yang lengket dan dapat menyebabkan kanker paru-paru dengan menempel di dalamnya. Next. Nikotin adalah zat yang membuat perokok akan merasa candu sehingga sulit untuk tidak merokok. Dan zat ini juga mudah masuk ke dalam tubuh, lalu meninggalkan bekas yang permanen. Karbon monoksida juga dihasilkan oleh rokok, dan zat ini dapat menghambat proses pernapasan dengan mengikat oksigen. Maka dari itu, perokok memiliki resiko penyakit saluran pernapasan lebih tinggi. Next. Rokok herbal sendiri terbuat dari tanaman-tanaman herbal seperti daun cengkeh, bunga mawar, bunga melati, dan ginseng. Bahan-bahan ini dihancurkan lalu dijadikan rokok. Meskipun terbuat dari tanaman herbal, rokok herbal masih menghasilkan karbon monoksida dan tar karena berasal dari tanaman yang dibakar. Next. Dapat dilihat di sini ada tabel mengenai jumlah nikotin dan tar pada masing-masing rokok. Jumlah tar dalam rokok herbal Synprovos 19 lebih banyak daripada rokok-rokok lainnya. Tetapi jumlah nikotin pada rokok kretek Jisamsu adalah rokok dengan nikotin yang paling banyak. Next. Dan selanjutnya, untuk bagian metode akan dijelaskan oleh teman saya, Robin. Baik, terima kasih Yaski. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode. Untuk penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kuantitatif dengan eksperimen dan juga wawancara. Karena penelitian ini membuktikan hipotesis yang sudah ditetapkan dari awal, bukan berkembang lebih lanjut lagi. Peneliti menguji apakah benar rokok yang dibuat menggunakan bahan herbal akan menghasilkan residu yang lebih sedikit terhadap paru-paru dibandingkan rokok konvensional. Sebagai penelitian kuantitatif,
Penelitian ini menggunakan dua instrumen penelitian, yaitu eksperimen dan juga wawancara. Eksperimen dilakukan sebagai simulasi terhadap hasil dari residu yang dihasilkan oleh masing-masing rokok, baik herbal maupun konvensional. Kita pun juga lakukan wawancara dengan sebuah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang mendukung dan menyetujui hasil dari eksperimen kita ini. Untuk alat dan bahan dari eksperimen kita ini, untuk alatnya ada satu buah vaku, satu buah penggaris, satu buah selotip, satu buah korek api, dan satu buah pengukur waktu dan detik atau stopwatch. Dan untuk bahannya ada 5 buah botol plastik kemasan 330 ml, 50 buah pas bulat yang volumenya sama, 5 buah potongan kertas kecil, dan 2 batang merek rokok yang akan kita coba. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel bebas, yaitu rokok kretek, Jisamso, dan Evio kretek, serta rokok herbal, yaitu Simprovo 19 dan Asika Habats. Dan variabel kontrol, yaitu model paru-paru yang mengandung 10 buah kapas dengan volume yang sama untuk mengukur residu tersebut. Dan yang terakhir variabel terikat, yaitu residu yang dihasilkan oleh rokok-rokok tersebut. Teknik pengumpulan data eksperimen ini ada 3 tahap, yaitu pertama, tahap pembuatan alat uji model paru-paru dan pengukuran volume kapas. Tahap kedua, tahap pengujian rokok Samso, Envio Kretek, Simprovo 19, dan Asika Habats terhadap simulasi model paru-paru yang merepresentasikan paru-paru manusia. Dan yang ketiga dan terakhir, analisis data dari pengujian-pengujian tersebut. Teknik pengolahan data penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi setelah eksperimen. Kami meneliti pengaruh yang diberikan rokok terhadap perubahan warna kapas dan jumlah kapas yang berubah warna dalam model paru-paru akibat residu hasil masing-masing rokok yang terserap. Dalam mengolah data, kita menggunakan beberapa tingkatan berdasarkan seberapa buruk kapas sudah menyerap residu dari rokok. Setelah melihat tingkatan-tingkatan tersebut, kami pun membuat beberapa pertanyaan yang akan dijawab selama penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh keempat jenis rokok terhadap kesehatan paru-paru, bagaimana perbedaan hasil residu dari masing-masing jenis rokok, baik rokok konvensional maupun herbal, lalu mengapa perbedaan tersebut dapat terjadi. Untuk teknik pengolahan data, kami menggunakan skala Likert, yaitu skala pengukuran yang akan mendapatkan jawaban berdasarkan gradasi dari positif ke negatif. Skala tersebut sesuai dengan teknik pengukuran data penelitian ini yang berfokus untuk meneliti perbedaan persentase hasil residu yang dihasilkan oleh rokok Samso, Envio Kretek, Simprovo 19, dan Asika Habats terhadap paru-paru manusia, atau dalam kasus penelitian ini, residu yang dihasilkan oleh perokok pada kapas yang dipeliti menggunakan sebagai alat replika paru-paru manusia. Untuk berikutnya hasil pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Rusdi. Silakan. Terima kasih, Robin. Next. Pertama-tama akan dimulai dari tahap pertama, di mana untuk langkah-langkah pembuatan alat uji model paru-parunya, yang pertama, kami menyiapkan terlebih dahulu botol plastiknya dan kami melepas lembarannya. Lalu kedua, kami membuka setiap tutup botolnya dan kami masukkan 10 buah kapas ke dalamnya masing-masing. Lalu yang ketiga, kami melubangkan bagian tengah dari semua tutup botolnya. Next. Untuk yang keempat, kami menutup kembali kelima botol tersebut, dan yang terakhir kelima, kami menamai setiap botolnya masing-masing dengan setiap nama rokok dan nama kontrol. Lalu bisa dilihat pada foto hasil, ada bagian tutup di atas yang akan kami berikan rokok, di mana kami analogikan seperti mulut manusia yang sedang merokok. Dan pada bagian dalamnya, ada kapas-kapas yang dianalogikan sebagai alveolus di dalam paru-parunya. Next. Lalu untuk pengukuran volume kapas, pertama kami mencari diameternya terlebih dahulu, dan kami menemukan 3 cm. Lalu untuk mencari radius, kami membagi 2 diameter tersebut, dan kami mendapatkan hasil 1,5 cm. Dengan menggunakan Pi sama dengan 3,14, dan rumus bola yaitu 4/3 kali Pi kali R pangkat 3, kami mendapatkan hasil volumenya adalah 14,13 cm3. Next. Lalu langsung ke tahap 2, di mana untuk pengujian ini, kami lakukan seperti video berikut ini.
Pada video ini, kami menyiapkan setiap botolnya terlebih dahulu, dan kami menyalakan dengan rokok yang sudah ditaruh dengan korek api. Kami meremas botolnya secara bersamaan, mengembang dan mengempis seperti layaknya paru-paru manusia saat merokok. Kalau sudah menyentuh 10 menit atau rokoknya sudah habis, maka akan diulang kembali untuk kedua kalinya selama 10 menit. Next. Setelah itu, kami menentukan jumlah dan kepekatan warna dari residunya dengan ketentuan dan tolak ukur berikut ini, di mana kami hanya menghitung yang perubahannya sampai pada warna predikat plus 2. Dan kami juga tetap akan menghitung jumlahnya walaupun residu yang dihasilkan pada kapas tersebut hanya sedikit seperti pada gambar di video ini, baik itu karena belum merata ataupun karena berdempetan dengan kapas lain. Lalu untuk tolak ukurnya, kami menggunakan skala ikat yang kami tandakan dengan plus 1, plus 2, hingga plus 5, di mana kami tandakan dengan artikan dengan dari 0%, 25%, 50%, 75%, hingga 100% kepekatan warnanya. Next. Lalu dari hasil yang kami peroleh pada tahap 2 ini, bisa dilihat urutannya dari yang pertama yaitu NBO Kretek 10/10, lalu Ashika Habats yang lebih tidak pekat sedikit, lalu Ji Samso yang lebih sedikit dan lebih tidak pekat lagi, dan disambung dengan yang terakhir yaitu Sin Provos lebih sedikit satu kapas daripada Ji Samso. Next. Lalu masuk ke analisa data, tahap 3, di mana yang pertama, untuk volume residu, kami dapatkan dengan mengalihkan volume satu kapas dengan jumlah kapas yang terkena residu dari masing-masing rokoknya. Lalu, kami bisa lihat dari hasil di sini, perbedaan setiap rokok dengan variabel kontrol sangatlah signifikan, di mana bisa dibayangkan residu yang terkandung dalam paru-paru perokok berat yang mengonsumsi lebih dari 20 batang rokok per hari, di mana baik itu rokok kretek, konvensional, maupun rokok yang berbahan herbal. Lalu kalau dipikirkan kembali, kenapa eksperimen ini relevan? Berdasarkan hasil wawancara kami, Dr. Fani menjelaskan pada wawancaranya, di mana pertama, ketika merokok, maka akan muncul residu. Residu tersebutlah akan membatasi gerakan paru-paru yang mengembang dan mengempis. Kalau kapasitas paru-paru, misalkan saya sudah ditutupi setengah dengan residu itu, maka kapasitasnya hanya sisa setengah lagi. Jadi perokok berat akan sulit untuk bernafas dengan tarikan nafasnya yang jadi lebih banyak agar tidak sesak nafas. Next. Video berikut ini adalah dokumentasi dari wawancara kami, di mana di situ kami juga mendapatkan penjelasan bahwa residu atau zat coklat itu adalah hasil dari tar pada rokok, di mana bisa dilihat perokok giginya itu menguning dan gusinya itu menghitam. Selain itu, tar juga akan menghasilkan zat-zat yang terdapatnya ada zat-zat lagi yang mampu mengubah DNA sehat menjadi DNA yang mudah berubah menjadi sel-sel kanker. Jadi bagaimanapun juga, rokok-rokok itu akan berakibat buruk dengan residu yang dihasilkannya, merusak fungsi paru-paru dan memberikan resiko kanker. Next. Lalu kami masuk dengan persentase residu, di mana kami mengambil data-data yang sudah kami dapatkan dari tadi dan kami menambahkan persentase total residu yang kami dapatkan dari rata-rata antara kepekatan warna dan jumlah residunya. Dan di sini bisa dilihat jumlah persentase herbal lebih sedikit daripada kretek. Di sini herbal ada 148% dan konvensional adalah 165%. Apakah herbal lebih baik? Tidak. Next. Tentu saja tidak, karena bisa dilihat masih ada rokok herbal yang memiliki persentase lebih tinggi daripada rokok konvensional. Lalu kenapa ada perbedaan ini? Karena sebenarnya ini disebabkan oleh jumlah kandungan tar, pastinya dari setiap brandnya yang berbeda-beda. Bukanlah bahan herbal. Tetapi walaupun Sin Provos paling sedikit, itu bukan berarti itu adalah yang terbaik untuk dipakai. Karena perbedaannya masih jauh berbeda 60% daripada semulanya. Bisa dilihat dari kontrol yang hanya 0%. Padahal
eksperimen ini hanya berjalan selama 20 menit. Bagaimana jika nikotinnya itu bereaksi kepada kenyataannya, realitanya pada perokok-perokok berat? Maka pasti volume residunya akan terus bertambah dan menjadi jauh lebih berbeda lagi daripada presentasi ini. Next. Maka bisa dibilang sesuai kata Dr. Fani, semua pembakaran yang berasal dari material bersifat organik akan menghasilkan zat tar dan karbon monoksida. Di mana kami mengkampanyekan juga hidup tanpa rokok. Ditambah lagi itu menambahkan biaya hidup, biaya untuk merawat kesehatan yang mahal, dan asuransi yang lebih mahal. Next, selanjutnya adalah teman saya yang akan menjelaskan, Nathanael Robin. Silahkan. Baik, makasih Evan. Jadi, kesimpulannya adalah sesuai hipotesis, rokok herbal menghasilkan residu yang tidak beda pada rokok dengan rokok-rokok pada umumnya. Jadi, semua jenis rokok, apapun itu, akan tetap berbahaya bagi tubuh kita. Tidak ada rokok yang namanya sehat, karena rokok itu pada dasarnya memang akan berakibat buruk bagi tubuh kita. Untuk syarat atau rekomendasi, yang pertama, meneliti menggunakan data kesehatan paru-paru sesungguhnya dari puskesmas yang telah terpercaya. Atau menarik lagi bahkan meneliti kadar tanya menggunakan zat-zat kimia, bukan hanya simulasi model paru-paru. Lalu meneliti varian rokok yang lebih berbeda seperti ganja yang bahkan ilegal di Indonesia. Karena ganja pun memiliki hasil-hasil masih bakal berbeda dari rokok-rokok pada umumnya. Lalu meneliti juga pengaruh asap rokok terhadap lingkungan-lingkungan sekitarnya. Untuk tinjauan kritis, kami hanya memiliki 2 jenis dan 4 merek rokok yang telah kami coba. Itu tidak dapat mewakili semua jenis rokok yang ada di dunia ini. Lalu keterbatasan proses eksperimen, karena kami cuma melakukan eksperimen ini selama 20 menit, bukan lebih lama lagi. Berikutnya refleksi, silakan Yeski. Ya, terima kasih Robin. Secara keseluruhan kami merasa senang selama proses research paper ini. Setiap perbedaan pendapat, konflik atau ketegangan lainnya dapat kami selesaikan dengan lapang dada. Dan kami selalu menemukan Tuhan dengan selalu mengawali dan mengakhiri proses dengan berdoa, serta tidak menjauh dari kehendak Tuhan untuk berbuat baik selama penelitian ini. Next. Terima kasih para audiens sudah mendengarkan video presentasi kami. Dan berikut adalah daftar pustaka kami. Next.